Oke, selamat datang kembali murid-murid sekalian di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan melanjutkan dari bahasan matematika wajib kemarin. Kemarin aplikasi turunan fungsi yang bagian pertama, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa saja yang akan kita bahas di bahasan kali ini? Jadi, yang pertama adalah teorema L'Hopital. Ini adalah aplikasi turunan fungsi untuk menyelesaikan atau untuk mencari penyelesaian soal-soal limit fungsi. Isinya adalah, jadi jika kita memiliki limit x mendekati a dari fx per gx menghasilkan bentuk tak tentu 0/0 atau tahingga per tahingga, ketika a disubstitusi langsung, maka penyelesaian limitnya bisa kita cari dari limit x mendekati a dari fx per gx itu akan sama dengan kalau kita masukkan turunan fx-nya per turunan gx-nya. Jadi atas bawah keduanya diturunkan, lalu kita substitusi lagi. Kalau ternyata masih bentuk 0/0 atau tahingga per tahingga, kita turunkan lagi sampai pada saat dia kita substitusi langsung dan tidak menghasilkan bentuk tertentu yang ini atau ini. Syaratnya untuk bisa dipakai fx, f aksen x dan g aksen x haruslah terdefinisi. Jadi kita tidak bisa pakai L'Hopital kalau misalkan f aksen x atau g aksen x nya kita turunkan malah tidak ada. Lalu hal kedua yang akan kita bahas adalah uji turunan kedua. Kalau sebelumnya kita kenal f aksen x itu turunan pertama, maka f double aksen x adalah turunan kedua dari fx. Jadi untuk mendapatkan f double aksen itu kalian hanya perlu menurunkan ini f aksen x-nya sekali lagi. Lalu kalau kalian ingat dari bahasan pertama ada kita punya titik-titik stasioner, maka kita bisa menggunakan turunan kedua itu untuk menentukan jenis titik stasionernya. Jadi kalau kita bisa punya titik A, ini x, y, lalu ada bentuk f aksen A-nya, dimana kalau f aksen A lebih kecil dari 0, maka adalah A, FA adalah titik maksimum lokal. Kalau f aksen A-nya lebih besar dari 0,
inilah titik minimum lokal. Sedangkan kalau F double aksen A itu nilainya 0 dan kalau kita buat garis bilangannya dia mengalami perubahan tanda seperti ini, atau bisa juga kalau terbalik seperti ini. Maka untuk kasus ini dia akan menjadi titik belok. Jadi kalian bisa menentukan suatu titik itu titik stasioner itu apakah titik maksimum lokal atau titik minimum lokal atau titik belok. Kalian bisa menggunakan turunan pertama seperti yang pada video sebelumnya atau uji turunan kedua seperti ini. Berikutnya nanti yang akan kita bahas juga adalah aplikasi turunan fungsi untuk masalah-masalah konkret dan juga untuk masalah kecepatan dan percepatan. Tapi itu akan lebih mudah kalau kita langsung lihat di soal. Oke, kita langsung masuk ke soalnya saja. Oke, ini soal pertama kita. Seperti kalian bisa lihat di depan itu ada soal limit. Limit x mendekati 0 dari x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 5x per x kuadrat min 4x. Kalau kita mengerjakan dengan cara biasa, mungkin kalian sudah bisa menebak itu kan diselesaikan dengan cara faktorisasi. Tapi sekarang kita akan coba alat yang kita sudah baru dapat tadi, yaitu teorema L'Hopital. Kita turunkan atas dan bawahnya, tapi tetap kalian harus tulis limit x mendekati 0-nya karena kita belum masukkan nilai 0-nya. 3x kuadrat plus 6x min 5 per 2x min 4. Seperti yang kalian bisa lihat, kalau kita masukkan di awal ini 0, ini jadi 0 per 0. Tapi kalau di sini, ini 0, atas minus 5, 0, minus 4. Jadi jawabannya 5 per 4. Kalau kita selesaikan dengan yang faktorisasi biasa, maka di atas kita faktorkan x-nya, ini jadi x kuadrat plus 3x min 5 per x kali x min 4. X-nya kita hilangkan, lalu kita masukkan 0-nya sekarang. Jadi ini min 5 per min 4. Seperti kalian lihat, hasilnya sama saja. Oke, kita lanjutkan ke soal tentang uji turunan kedua. Oke, di soal kedua kita diminta menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi y sama dengan x pangkat 3 min 12x plus 4 dengan uji turunan kedua. Jadi kita langsung saja. Berarti ini turunan pertamanya adalah 3x kuadrat min 12. Lalu kalau misalkan turunan kedua itu adalah 6x. Sekarang kalau titik stasionernya bisa kita cari dari 3x kuadrat min 12 ini. Ya, aksen sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Dibagi 3 berarti x kuadrat min 4 sama dengan 0. Atau x plus 2 kali x min 2. X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Kalau dengan uji turunan kedua berarti Y aksen min 2 itu 6 kali min 2 min 12. Berarti ini maksimum. Sedangkan Y aksen double aksen 2 12 nilainya lebih besar dari 0, maka ini minimum. Kita masukkan nilainya berarti Y minus 2 masukkan ke aslinya minus 8 12 min 12 kali min 2 plus 24 plus 4 20. Yang ini Y berarti itu 2 pangkat 3 8 min 12 kali 2 min 24 plus 4.
8 tambah 4, 12 kurang 24, min 12. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini memang nilai terkecilnya, ini nilai maksimumnya. Hanya saja seperti biasa, karena ini tidak disebutkan intervalnya, maka tergantung guru kalian, mungkin ini perlu disebut maksimum lokal dan minimum lokal. Kalau kalian ingin mengecek dengan yang biasa kita lakukan, yaitu uji turunan pertama saja, kita buat garis bilangan dari f aksen x yang di sini. Berarti 0 itu di tengah itu ada 0, kita masukkan 0 plus, 0 min, min plus plus. Berarti di sini dia naik, tetap turun, max. Di sini turun, tetap naik. Berarti ini yang min. Jadi seperti yang kalian lihat, cara apapun yang kalian akan gunakan, hasilnya sama, bahwa di minus 2 kalian akan mendapatkan yang maksimum, baik dari turunan pertama atau turunan kedua, dan di X sama dengan 2 kalian akan mendapatkan nilai minimum. Jadi kalian bisa memilih, kalau di ulangan tidak diminta harus menggunakan cara apa, kalian bisa milih cara yang nyaman untuk kalian gunakan. Oke, kita lanjutkan ke aplikasi turunan untuk yang soal-soal cerita. Oke, ini soal ketiga. Seperti kalian bisa lihat, soalnya singkat, hanya satu kalimat. Tentukan titik x, y pada parabola y sama dengan x kuadrat yang jaraknya terhadap titik 0,5 paling kecil. Soalnya singkat, tapi kita akan lihat nanti kalau soal cerita satu kalimat ini nanti jadi seperti apa. Oke, jadi kalau misalkan di soal cerita turunan fungsi, intinya adalah kalian membuat suatu persamaan dari soal ceritanya, dan persamaan itu harus dalam satu variabel saja. Jadi kalau kita lihat di situ ada x, y, nanti kita akan harus buat persamaannya itu harus dalam satu variabel, entah x-nya saja atau y-nya saja. Jadi kita pakai rumus jarak di sini yang akan kita maksimum atau minimumkan. Kalau ini kita kuadratkan, kita jadikan fungsi d besar x. Kalau dalam x berarti hanya yang kita pakai x2-nya, itu yang x-nya, x kurang 0 kuadrat tambah, lalu y-nya ini kita gantikan dengan substitusi dengan x-nya. Jadi itu x kuadrat tambah x pangkat 4 min 10x kuadrat plus 25. Atau dx itu jadi x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 25. Kita turunkan. Sama dengan 0, karena kita mau cari titik stasioner. Lalu kita faktorkan 2x. Ini jadi 2x kuadrat minus 9. Jadi x-nya sama dengan 0, atau x kuadrat 2x kuadrat sama dengan 9, x kuadrat sama dengan akar 9 per 2 plus minus, atau plus minus 3 per akar 2. Lalu kita buat garis bilangannya, kita punya min 3 per akar 2, 0, dan 3 per akar 2 yang positif. Kita cek tanda F aksennya, atau di sini dx, d aksen x. Di sebelah kiri min 3 per akar 2 kita ambil misalkan minus 5. Di depan minus, di dalam pasti plus. Plus kali minus, minus. Silakan kalian buktikan sendiri bahwa tandanya nanti akan selang-seling seperti ini. Dan kita tahu bahwa kalau misalkan ini di sini berarti dia turun, lalu naik. Yang ini naik, terus turun. Yang ini juga turun, terus naik. Maka nilai minimum itu adalah di sini dan di sini.
Kalau kita cari dengan Y sama dengan min 3 per akar 2 kuadrat, itu jadi 9 per 2. Lalu Y sama dengan 3 per akar 2 kuadrat, itu juga 9 per 2. Maka titik yang jaraknya terhadap 0,5 paling kecil di parabola Y sama dengan X kuadrat itu adalah min 3 per akar 2,9 per 2 dan 3 per akar 2,9 per 2. Jadi ini untuk soal kita yang nomor 3. Kita sudah dapatkan jawabannya kedua titik ini yang nilainya minimum. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, di soal nomor 4 ini kita bertemu dengan masalah geometri. Ada sebuah tabung yang dimasukkan ke dalam kerucut yang tingginya 15 cm dan jari-jarinya 21 cm. Kita diminta menentukan ukuran tabung dalam kerucut agar volumenya maksimum. Oke, kita tahu bahwa nanti yang akan kita pakai itu adalah V sama dengan PR kuadrat H. Tapi R sama H-nya kita harus jadikan satu variabel. Kalau menggunakan segitiga, kalian bisa lihat bahwa ini ada dua segitiga. Berarti kita bisa pakai kedua segitiga itu. Jadi tinggi totalnya 15 dikurang yang ini berarti 15 kurang H per tinggi seluruhnya, atau ini per jari-jari, itu sama dengan tinggi seluruhnya yang 15 per yang jari-jari seluruhnya 21. Ini kita bisa sederhanakan dan jadi 5/7. Kalau kita kali silang ini jadi 5R sama dengan 105 min 7H, atau 7H sama dengan 105 kurang 5R, dan H-nya dalam 105 min 5R per 7. Mungkin kalian bertanya kenapa tidak R-nya saja yang kita jadikan, karena ini R sama dengan. Kalau kalian di sini jadi R sama dengan, pada saat masukkan ke fungsinya, ini V dalam H atau VH itu jadi ada di kuadrat. Dan kita tidak mau mencari masalah dengan mencari sesuatu yang lebih ribet padahal ada yang lebih mudah dimasukin. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat H ini, kita dapat V R, dan itu PR kuadrat dikali 105 min 5R per 7. Berarti kalau ini kita masukkan, berarti itu 15 yang depan jadi 15 PR kuadrat dikurang 5/7 PR pangkat 3. Lalu kita masukkan V aksen, kita turunkan jadi V aksen R. Berarti itu 30 pi R dikurang 15/7 pi R kuadrat sama dengan 0. Berarti ini 30 pi R sama dengan 15/7 pi R kuadrat. Pi nya bisa kita coret, dan ini R nya 1 bisa kita hilangkan. Berarti R sama dengan 30 kali 7/15 atau 14 cm. Kita juga punya H-nya, itu H sama dengan 105 dikurang 5 kali 14/7. H sama dengan, berarti ini 5 kali 14 70, 35/7 sama dengan 5 cm. Untuk soal-soal yang seperti ini, kalian tidak perlu membuat garis bilangan sebenarnya, karena di sini R-nya hanya 1 dan itu pasti nilainya maksimum. Tapi kalau misalkan guru kalian minta, nanti kalian harus memasukkan itu R sama dengan 14, harus kalian buat garis bilangannya. Dan karena itu maksimum, berarti ini pasti akan jadi seperti ini.
plus minus. Tapi jika tidak diminta ya harusnya seperti ini saja cukup. Dan ingat, kalian harus cek lagi dengan apa yang ditanya, karena di sini hanya menanyakan ukuran tabung saja, berarti yang kita dapatkan sudah ukuran tabungnya R, jari-jarinya 14 cm, ketinggiannya 5 cm. Tapi kalau misalkan kalian ditanya volume atau luas tabungnya, jadi kalian harus lanjutkan ke sana. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 tentang kecepatan dan percepatan. Oke, ini soal kelima. Jadi kita diberikan kedudukan sebuah benda persamaan waktu. Menurut persamaan waktu, xt sama dengan t pangkat 3 min 3t kuadrat min 9. Ada 3 pertanyaan. Kapan benda berhenti sesaat? Percepatan benda pada sembarang waktu, berarti tanya persamaannya. Lalu kecepatan dan percepatan benda pada t sama dengan 5 second. Mungkin kalian masih ingat kalau misalkan di fisika, kecepatan dan percepatan kalau diberikan kedudukan, kecepatan itu adalah turunan pertama dari kedudukan, sedangkan percepatan adalah turunan kedua dari kedudukan atau turunan pertama dari kecepatan. Jadi untuk yang A, kapan benda akan berhenti sesaat, berarti pada saat kecepatannya 0. Kita temukan dulu V aksen T, kalau ini X aksen T itu sama dengan VT, berarti 3T kuadrat min 6T min 9. Lalu untuk yang A ini kita jadikan 0, 3T kuadrat min 6T min 9 sama dengan 0 dibagi 3, T kuadrat min 2T min 3 sama dengan 0. Kita dapatkan T min 3 kali T plus 1 sama dengan 0, berarti dia akan berhenti saat pada saat T sama dengan 3 atau T sama dengan minus 1. Jelas yang ini tidak mungkin, jadi dia akan berhenti saat pada T sama dengan 3 second saja. Yang kedua, jadi ini yang A. Yang B, kecepatan benda pada sembarang waktu berarti turunan pertama dari kecepatannya. Kita turunkan jadi AT sama dengan aksen T, berarti itu jadi 6T min 6. Yang C, kecepatan dan percepatan benda pada T sama dengan 5 second. V5 itu berarti 3 kali 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 dikurang 9, berarti 75 kurang 30 kurang 9, 36 meter per second. Kecepatan pada T sama dengan 5 second, berarti itu 6 kali 5 kurang 6, 24 meter per second kuadrat. Jadi sudah kita dapatkan jawabannya kapan dia berhenti saat pada saat T sama dengan 3 second. Persamaan percepatan pada sembarang waktu, dan kecepatan dan percepatan pada T sama dengan 5 second. Jadi pembahasan tentang aplikasi turunan fungsi selesai sampai di sini. Seperti biasa, silakan kalian like jika video ini membuat kalian lebih mengerti. Subscribe untuk tahu update-update selanjutnya. Dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan. Terima kasih sudah menonton.